Asprof Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MHCPCLECPT hadir mendampingi kantor hukum, Joy Morris dan rekan sebagai tim lawyer dalam rangka penetapan tersangka yang tidak sesuai atas pembuktian rapid yang tidak sesuai KUHP dan Perkap Polri nomor 6 tahun 2019. Kami melakukan konfrontir terkait dengan Perkap Polri yang jadi acuan dari penyidik, ya, Perkap Polri nomor 6 2019 dan KUHP beserta putusan konstitusi yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi pandangan kami adalah selaku kuasa hukum bahwa pelapor tidaklah memiliki legal standing. Ini pandangan kami ya dalam perkara tadi. Setelah kami periksa saksi-saksi dan melihat alat bukti bahwa pelapor tidak memiliki legal standing sebagai pelapor karena penyidik menyatakan bahwa laporan tersebut menggunakan pasal 108, sedangkan 108 yang kami nyatakan tadi juga diperiksa berdasarkan undang-undang. Ada model A dan model B. Model A itu ditemukan oleh kepolisian, sedangkan model B adalah berdasarkan laporan orang yang dirugikan. Nah, jika dikaitkan dengan pasal 263 dalam laporannya dan 264 ayat kedua KUHP, maka harus ada orang yang dirugikan. Di satu sisi saksi menyatakan bahwa yang paling dirugikan di sini adalah pengadilan. Nah, pengadilan tidak merasa melaporkan. Ini kan miss. Jadi artinya seharusnya orang yang dirugikan kalau dikaitkan dengan 108 dan junto pasal 263, junto pasal 264 ayat kedua KUHP itu adalah seharusnya pengadilan yang melaporkan karena orang yang dirugikan, karena pernyataan penyidik juga dari saksi juga nyatakan bahwa yang paling dirugikan adalah pengadilan. Di satu sisi laporan ini adalah dari saudara Hasbian Sari. Nah, itulah dasar kami menyatakan bahwa legal standing dari pelapor belum cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Proses selanjutnya apa, Bang? Sehabis ini adalah proses kesimpulan dari para pihak. Besok jam 16.30 kami akan menyampaikan kesimpulan masing-masing dari pemohon maupun termohon. Nah, saya tekankan lagi, tidak ada masalah pribadi di sini, tapi kita melakukan pra peradilan itu adalah mengenai prosedur, menguji prosedur lidik dan sidiknya. Itu saja sebenarnya yang perlu sampaikan. Jadi kalau ada yang keberatan ya itu memang hak hukum dia. Tapi prosedur dalam lidik, memeriksa uji dan lidik dan sidik itu adalah pra peradilan. Tapi dari saksi, dari keterangan saksi tadi untuk prosedurnya katanya semuanya sudah dijalankan. Ya, tapi setelah menurut dari termohon, tapi ya setelah kami periksa menurut kami juga belum ada yang terpenuhi karena cuma berdasarkan keyakinan penyidik di sini belum memenuhi sebagaimana yang saya sampaikan dalam pemeriksaan, yaitu melakukan audit investigasi terkait dengan lidiknya untuk ditetapkan dalam gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Itu nanti berpengaruh lah Bang dengan hasil sengketa kami. Gini, orang yang dituduh melakukan pemalsuan surat dan senyatanya dalam pra nanti tersangkanya akan gugur terkait dengan hak di tanahnya, itu adalah koridor keperdataan, bukan koridor pra maupun material pidananya. Jadi saya sudah jawab bahwa pengaruh keperdataan ada lagi koridornya, pengaruh pidana ada lagi koridornya. Gitu. Jadi peluang untuk mempertahankan itu masih panjang banget. Masih artinya ada upaya-upaya hati-hati ya. Di sini kita melaporkan seseorang, saya perlu ingatkan kepada masyarakat umum sekaligus menyampaikan ini hukum. Kalau saya melaporkan seseorang dan ternyata orang itu tidak terbukti, orang yang saya laporkan tidak terbukti itu bisa melapor balik. Itu dasar hukumnya pasal 318. Artinya pembuktian. Nah ini hati-hati kepada masyarakat, melaporkan itu bukan sembarangan. Harus dibuktikan. Kalau nggak benar, dia bisa feedback karena hukum itu sebagai kayak pisau mata dua ya. Bisa berlaku bagi pelapor, bisa berlaku bagi terlapor. Jika pelapor tidak menyampaikan dengan keterangan yang asli dan sesungguhnya palsu keterangannya, maka ada implikasi hukumnya. Nah ini yang sebenarnya harus diselesaikan secara baik. Ya toh? Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terkait dengan alat bukti yang 60 hari kemarin kan dibebaskan nih Bu Erni kan, karena alat buktinya kurang oleh
Polda. Ya, itu tadi memuaskan lah sudah bagi pihak abang itu. Iya, Disampaikan bagi kami ada prosedural karena kan itu sudah kita uji di sini. Tanda tangannya pun nggak ada. Tanda tangan dari pada saat orang ditahan ada sprintannya, berita acara penahanan bukan ditandatangani oleh si tersangka. Tapi tadi disangka, nggak tahu saya itu di luar dari apa kita. Itu haknya dia menyajikan bahwa ini beda. Kita sudah konfrontir tadi di depan sidang bahwa tanda tangannya berbeda dengan KTP asli si pemohon. Jadi terserah beliau menyatakan bahwa itu terserah bisa saja lah. Itu urusan dia lah. Kalau pemalsuan intelektual tadi kan dalam persidangan tadi maksudnya apa? Pemalsuan intelektual menurut termohon adalah terkait dengan logo, tulisan-tulisan. Di satu sisi yang digunakan oleh termohon adalah 263 Junto pasal 264 akta otentik. Akta otentik itu dikaitkan dengan bukti suratnya mana, bukan intelektualnya yang surat dipalsukan. Makanya saya tadi sanggah di situ. Kalau dibilang intelektual, makanya kenapa digunakan 264? Harusnya ya pasal lain pastinya. Nah itu yang bisa saya jawab tadi Pak. Thank you ya. Oke.